Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Maaf banget, aku baru bikin video lagi karena berbagai macam kesibukan yang gak pasti dan gak jelas ya. Maksudnya bukan gak pasti gak jelas juga sih, Mams. Jadi karena memang aku lagi sibuk jadi ibu yang anak aku tuh udah usia 1 tahun 7 bulan. Tahu ya, Mams, kalau umur segitu tuh bener-bener ekstra banget. Jadi udah udah aktif banget anaknya, udah mau kemana itu harus kita awasi banget karena anak seusia itu tuh banyak banget hal-hal yang pengen dilakuin gitu, yang dipegang, yang bisa membahayakan dirinya gitu ya, Mams. Jadi ya itulah salah satu kenapa aku baru bikin lagi video ya, Mams. Maaf banget ya. Tapi seperti biasa di video ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi. Jadi semua isi video aku ini adalah pengalaman pribadi aku. Semoga sih bisa bermanfaat ya, atau bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya, Mams. Nah, jadi sesuai tema dan judulnya, aku mau ngasih tahu kenapa sih kalau ibu hamil perutnya nggak kelihatan besar atau kecil? Ya, apakah janinnya nggak sehat, nggak bertumbuh, atau bagaimana gitu ya? Oke, jadi jika kalian ngerasain atau saat ini di posisi tersebut, itu halnya sama kayak aku waktu itu ya, Mams gitu. Tapi Mams gak usah insecure dulu, karena banyak faktor loh yang bisa menyebabkan perut itu kelihatan kecil dan gak kelihatan kayak hamil pada umumnya gitu ya, Mams gitu. Jadi gini, Mams, waktu itu memang aku hamilnya sakit. Jadi maksudnya hamilnya sakit itu aku bener-bener kayak nggak bisa makan. Jadi itu sebelum aku konsultasi pertama ke dokter kandungan ya gitu. Jadi udah makan muntah, bahkan nggak mau makan pun tetap muntah. Jadi kosong gitu muntahnya ya. Maaf banget kalau aku harus sharing di sini. Jadi kayak gimana ya? Apa-apa serba salah gitu ya. Dan di satu sisi aku berpikir, aduh aku susah makan gitu. Di sisi lain aku berpikir janin aku kasihan gitu ya kan. Tapi ya sebetulnya permasalahan itu, kalau kata dokter itu cuma masalah kecil ya, cuma mungkin akunya nggak sampai ke sana gitu ya kan. Tapi pas aku udah konsultasi sama dokter, ya memang ada memang ada solusinya, itu dikasih obat buat gak mual gitu. Dan disitulah aku juga bisa makan sih gitu ya, Mams. Nah, balik lagi, jadi sebetulnya faktor kenapa perut itu bisa tidak kelihatan kayak hamil, ini sesuai dari informasi yang aku dapetin dari dokter kandungan aku yang pertama. Yang kedua juga aku lihat artikel dari website atau situs-situs dokter gitu ya, dan channel YouTube yang lain tentang informasi tersebut yang disampaikan oleh dokter kandungan juga. Jadi sebetulnya faktornya itu yang pertama bisa dari postur tubuh mamsnya yang tinggi ya. Jadi misalnya nih keadaan kondisi perutnya tuh normal, tapi nggak kelihatan hamil pada umumnya gitu. Jadi maksudnya kayak udah masuk 5 bulan, 6 bulan, tapi kok hamilnya kayak nggak kelihatan gitu ya. Bahkan 7 bulan tuh baru kelihatan kayak 5 bulanan gitu. Dan itu yang terjadi sama aku ya, Mams gitu. Ternyata memang faktor itu masuk ke aku. Jadi karena postur tubuh aku tinggi, karena postur tubuh aku itu 165-166 cm-an gitu ya. Jadi itu ngaruh gitu ya kan. Memang pada saat aku ditanyain atau kayak dikasih statement kayak gitu sama saudara, sama tetangga, emang insecure gitu ya. Apa ya kali ya janin aku tuh nggak bertumbuh, nggak berkembang. Tapi seiring waktu aku sering check up gitu ya, kayak seminggu sekali lah check up-nya, atau mungkin sekitar 2 minggu sekali aku sering check up, ngelihat keadaan janinnya dari USG. Itu mungkin kalau USG nggak harus tiap bulan ya, bisa kasih jeda 2-3 bulan sekali lah gitu. Tapi kalau kita mengecek kayak dari detak jantung bayi, janin kayak gitu, kalau memang normal, ya sebetulnya normal aja gitu ya, Mam. Jadi tadi faktor yang pertama adalah postur tubuh mamsnya tinggi. Yang kedua bisa jadi betul negatifnya janin tidak berkembang atau janinnya memang kecil gitu ya, Mams. Nah, disitulah perlu usaha Mams untuk lebih ekstra lagi kasih asupan-asupan nutrisi, vitamin yang harus Mam minum atau makan gitu ya, supaya janinnya berkembang gitu ya. Nah, yang aku rasakan pada saat itu memang karena aku tadi hamilnya sakit gitu, sampai 4 bulan tuh aku
ya gitu, makan muntah terus aja kayak gitu, bahkan gak makan terus muntah. Maaf ya mams, gitu aku sampaikan sebelum aku konsultasi dan aku dapat obatnya. Tapi setelah aku tahu obatnya, ya alhamdulillah bisa makan, bisa minum susu hamil, kemudian juga ada makanan-makanan yang harus dikonsumsi kayak gitu ya kan, itu penting banget. Tapi sebelum aku tahu obat itu, ya betul-betul kayak gimana ya, jadi pas aku nikah sama hamil pertama itu, berat badan aku itu 79 kilo, bayangin tuh gede banget ya, tapi memang gak terlalu kelihatan karena postur tubuh aku tinggi gitu, tapi bebel aja gitu ya moms kelihatannya. Nah pas aku udah nikah, udah hamil 4 bulan tuh berat badan aku turun drastis. Jadi turun 19 kilo. Pada saat aku umur 4 bulan itu berat badan aku itu 60 kilo. Jadi turun 19 kilo. Kan normalnya mams tahu ya, kalau hamil itu bagusnya setiap bulan itu ada kenaikan lah, walaupun berapa ons gitu, itu sehat gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, berat badan aku kembali normal 79 kilo pada saat aku kandungannya udah masuk 9 bulan. 9 bulan itu kan berarti dibagi kayak berat badan aku berapa, berat badan bayi aku berapa gitu kan. Jadi aku bisa normal lagi berat badan aku pada saat aku hamil itu pada saat kandungan aku udah 9 bulan. Tapi alhamdulillah sih karena semuanya normal, ya aku nggak khawatir. Memang di awal-awal aku insecure, tapi setelah aku konsultasi sama dokter kandungan, cari-cari artikel tentang informasi tersebut, ya udah dijalanin aja gitu. Jadi bagi moms yang sama pun kondisinya kayak aku sekarang, gak usah khawatir. Tapi harus dicek terus juga ya, kalau keadaannya normal, udah gak usah insecure. Terus aja moms fokus, terus juga kasih asupan-asupan nutrisi yang bagus ya, yang dibutuhkan oleh janin gitu ya. Ya biarkanlah statement-statement yang gak enak berkeliaran, jangan didengar aja sih. Karena penting juga kalau buat moms yang lagi hamil, itu harus bisa pintar-pintar ngejaga kondisi perasaan. Karena memang pasti sensitif banget sih kalau yang lagi hamil ya kan. Kayak mudah tersinggungan lah, itu juga yang aku alamin, aku juga baru tahu ya gitu. Jadi intinya bikin happy aja buat diri sendiri. Gak usah dibikin pusing, asalkan kata dokternya memang sehat ya udah jalanin gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya mams. Oke, di video kali ini mungkin itu aja yang mau aku sharing. Tetap semangat buat mams, tetap sehat, hidup sehat juga. Tetap semuanya, aku doain semuanya lancar, sehat juga. Ya, dan pasti masa-masa sulit akan kita lewatin kok, dari segi-segi hamil kayak gitu ya kan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau memang kalian suka, boleh di like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye-bye, next video.